Saya Arya Sinulinga, saat ini saya ada di Community Center di lantai 22 Kementerian BUMN. Dan inilah produk BUMN terbaik selama sepekan yang dirangkum dalam BUMN Flash News. Mari kita saksikan bersama. Sebelum masuk ke 7 produk BUMN terbaik, mari kita saksikan 3 berita dari Kementerian BUMN. Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian telah menandatangani MOU Pelaksanaan Asesmen Indonesia Industri 4.0 Readiness Index atau INDI 4.0 untuk BUMN dalam rangka percepatan Making Indonesia Industri 4.0. Asesmen INDI 4.0 dilakukan untuk mengukur kesiapan industri BUMN dalam bertransformasi menuju industri 4.0. Hal ini sejalan dengan RPJMN tahun 2020 dan 2024, yaitu penerapan industri 4.0 menjadi salah satu major project dengan tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi, kontribusi nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan industri nasional. Hingga saat ini, terdapat 17 dari total 107 perusahaan BUMN yang telah melakukan asesmen INDI 4.0. Implementasi industri 4.0 pun di beberapa perusahaan BUMN, diantaranya PT Pupuk Kaltim dan PT Pegadaian, yang berdampak positif bagi finansial dan operasional perusahaan. Kementerian BUMN mendapatkan penghargaan dalam iNewsmaker Award 2021 dengan kategori The Newsmaker in Pandemic Issue dan The Best State Institution in Health Issue Handling. Seperti diketahui, selama pandemi, Kementerian BUMN berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya seperti dalam penyediaan APD, ketersediaan rumah sakit, dan isolasi, mengamankan pasokan vaksin, serta program sentra vaksin bersama dan vaksinasi gotong royong. Hal ini merupakan kerja nyata Kementerian BUMN untuk menjadi change maker dalam percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi Indonesia. Berita ketiga Kementerian BUMN. Kementerian BUMN sukses merestrukturisasi keuangan holding perkebunan Nusantara atau PTPN 3 melalui penandatanganan Interkreditor Agreement dengan seluruh anggota kreditur sindikasi US dollar bersama CMBC Singapura selaku agen. Restrukturisasi dilakukan dengan diskusi bersama lebih dari 50 kreditur dari dalam dan luar negeri dengan total fasilitas kredit mencapai ekuivalen kurang lebih 41 triliun. Penandatanganan amandemen perjanjian pinjaman sindikasi USD ini merupakan bentuk kepercayaan kreditur sindikasi USD dalam mendukung upaya transformasi PTPN Group, sekaligus menandai terpenuhinya persyaratan pencairan dana investasi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Sekarang kita masuk ke dalam 7 produk dan layanan terbaik BUMN minggu ini. Mari kita saksikan bersama. Berita pertama BUMN datang dari Jasara Harja. Jasara Harja meluncurkan program Mudik online, aman, dan enak yang disebut dengan Mall AE. Dalam rangka program ini, Jasara Harja akan memberikan paket kuota internet kepada 5.000 peserta yang sudah terdaftar mengikuti program mudik gratis oleh Jasara Harja. Namun, 5.000 peserta tersebut akan dipilih secara acak dan melewati proses verifikasi oleh tim Jasara Harja. Untuk itu, bagi masyarakat yang mendapatkan paket kuota internet bisa memanfaatkannya untuk silaturahmi online lewat panggilan video dengan keluarga di kampung halamannya. Selain itu, program Mall AE juga dapat menjadi solusi untuk pencegahan kecelakaan serta tentunya untuk membantu pemerintah menekan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Berita kedua dari BUMN datang dari PTPN 3, di mana PTPN 3 melakukan ekspor perdana teh ke Seattle, Amerika Serikat untuk Starbucks Corporation. Pada tahun 2020 yang lalu, ekspor teh mengalami penurunan akibat COVID-19. Kini, PTPN 3 berhasil mendapatkan kembali kontrak komoditi teh dengan Starbucks yang diawali dengan volume kontrak sebanyak 176 ton senilai $322.000 atau 4,5 miliar dan potensi ekspor teh ke Starbucks tahun 2021 mencapai 500.000 ton. Sebelum diekspor ke Amerika Serikat, teh PTPN Group telah berhasil memenuhi uji standar mutu
yaitu T-testing dan uji mikrobiologi yang dilakukan di lab Eurofins, Jerman. Berita ketiga BUMN datang dari PLN. Aplikasi New PLN Mobile kini sudah dilengkapi dengan fitur swadaya catat angka meter atau SWACEM, di mana para pelanggan bisa melihat estimasi tagihan listriknya di bulan selanjutnya. Fitur SWACEM berfungsi untuk memberikan transparansi pemakaian listrik, juga untuk meminimalisasi potensi kesalahan baca meteran listrik, khususnya bagi kondisi meteran yang sulit dibaca oleh petugas. Untuk menikmati layanan ini, pelanggan dapat mendownload New PLN Mobile di App Store. Berita keempat BUMN datang dari Pos Indonesia. Pos Indonesia bersama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia luncurkan Pos Migran Indonesia untuk memfasilitasi layanan transaksi keuangan terpadu bagi pekerja migran Indonesia. Aplikasi ini akan mempermudah pekerja untuk dapat mengelola keuangan secara mandiri, seperti pembelian pulsa dan kiriman uang untuk keluarga di Indonesia. Program ini merupakan bentuk komitmen dari PT Pos Indonesia dalam memberikan fasilitas bagi pekerja migran Indonesia agar dapat hidup dan bekerja dengan tenang, serta membantu keluarga pekerja di daerah-daerah yang ditinggalkan melalui jaringan pos di seluruh Indonesia. Wijaya Karya melalui program PKBL-nya meluncurkan Wika Smart Block, yaitu sebuah digital platform, media promosi dan monitoring UMKM mitra binaan Wika. Wika Smart Block akan mendukung pembinaan dalam hal pemasaran, promosi produk unggulan mitra binaan Wika, sebagai salah satu upaya Wika dalam mendukung pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Konsep Wika Smart Block akan meliputi pembuatan stand dengan sistem knockdown dan movable, dan digelar secara terintegrasi dengan dukungan sosial media exposure dan aktivasi digital platform. Nantinya, produk-produk UMKM yang menjadi mitra binaan Wika dapat diakses melalui wikasmartblock.com. Berita ke-6 BUMN datang dari Jasa Marga. Jasa Marga melakukan inovasi pada pengembangan pusat kendali atau command center yang berbasis Intelligent Transportation System atau ITS. Pertama dan terlengkap di Indonesia, yang dikenal dengan nama Jasa Marga Toll Road Command Center atau GMTC. GMTC dilengkapi Advanced Traffic Management System yang mampu menganalisa kondisi kepadatan di jalan tol. Kemudian dilengkapi juga dengan Advanced Traveler Information System yang dapat memberikan informasi pada pengendara agar tetap memperhatikan keamanan berkendaraan. Terdapat pula Incident Management System yang merupakan alat deteksi dini untuk menghindari potensi terjadinya kecelakaan, serta pengembangan fasilitas lainnya untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan tol dari satu sistem terintegrasi. Berita ke-7 BUMN datang dari Pertani. PT Pertani bersama Kementerian Ketahanan Pangan bersinergi dalam pengamanan harga beras di tingkat petani melalui program Serap Gabah Petani di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Melalui program ini, PT Pertani akan menyerap ketersediaan gabah dengan harga komersial sehingga menghindari anjloknya harga gabah di musim panen raya. Terlebih saat pandemi, program ini menjadi solusi yang tepat bagi para petani. Khususnya di Banyuwangi, saat ini PT Pertani memiliki 2 lokasi, unit pengolahan padi dan memiliki hampir 30 kantor cabang, serta belasan pabrik unit penggilingan padi di seluruh Indonesia. Demikianlah produk BUMN terbaik minggu ini. Semoga di minggu depan makin banyak produk dan layanan BUMN terbaik untuk melayani negara dan masyarakat Indonesia.